Halo Sabrok, balik sama gue channel Kedebodohan, dan di video kali ini kita melakukan sesuatu yang berbeda. Sesuatu seperti kita bermain Ome TV. Tapi yang uniknya di sini kita main Opin TV, tapi tidak hanya ngobrol-ngobrol biasa saja, melainkan kita menanya sesuatu yang jarang diomongin orang, yang seperti menanyakan eksistensi Tuhan, atau ya pokoknya perihal tentang keberadaan Tuhan dan lain-lainnya, seperti takdir atau pilihan hidup dan Tuhan atau dan lain sebagainya yang jarang orang dengar. Dan gue di sini bukan bermaksud apa-apa, jadi ya hanya ingin melihat perspektif orang dari penduduk Komedi TV, ingin melihat ekspresi atau reaksi mereka itu seperti apa. Hanya ingin menambah referensi atau wawasan gue juga, sekalian menambah iman gue semakin kuat juga. Dan gue juga masih beragama, dan di situ gue mulai luntur agamanya, ya namanya juga hidup. Dan maka dari itu gue harus menguatkan iman melalui menanyakan sesuatu yang seperti ini gitu loh. Tapi sebenarnya sih agama tuh nggak butuh apa alasan lagi, cuy. Emang harus dari hati, itu sudah cukup bagus sih. Agama tanpa alasan itu bagus banget sih, itu mantap. Karena emang kalau agama bisa dipikir gitu, itu namanya bukan agama lagi, cuy. Agama memang harus kuat imannya gitu, cuy. Gitu aja sih. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya, cuy. Bang, boleh kita berdiskusi sebentar nggak, Bang? Iya, iya, Bang. Tapi sebelum kita berdiskusi, saya mohon ini apa, Bang, Abang jangan marah-marah karena ini pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya ada beberapa pertanyaan. Dan mungkin ini pertanyaan agak sensitif, Bang. Lu report gue. Hmm? Lu report. Iya, gue lagi nge-record. Lu YouTuber bang ya? Gue YouTuber pemula, Bang, serius, Bang. Apa nama channelnya bang? Bang, kenapa, Lu Bang? subscribe ya? Cuma pemula, Bang. Saya mah Lu subscribe. cuma pemula, tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa. Nanti Lu subscribe ya langsung. Abang masuk channel saya nggak apa-apa nih, Bang. Bang ya? Iya. Tapi viewernya kan masih puluhan, Bang. Nggak apa-apa kan? Apa-apa. Apa nama channelnya? Percuma, Bang. Saya mah sepi, nggak ada yang tahu. Nggak kayak orang-orang. Jadi jangan melakukan hal yang aneh, Bang. Ini dilihat dilihat orang banyak, Bang, soalnya, Bang. Dipublis soalnya, Bang. Hmm. Iya. Ini ya bang ya? Dari temen nih. Iya. Baru 2 bulan saya mah. Ini. Iya, baru 2 bulan. Baru 2 bulan aja. Ini. Iya, yang itu. Baru 2 bulan, Bang, YouTube, Bang. Nah, iya. Iya. Jadi gue lagi bikin, gue lagi bikin konten, Bang. Emang iya ada. Serius, ini kan gue record. Seriusan. Nggak apa-apa, Bang. Kalau misalkan abangnya gak mau, nanti tinggal gue cut. Abang nggak masuk gitu. Ya udah terserah sih. Ya, makanya ini kontennya nanya pertanyaan agak beberapa yang sensitif sih. Pertanyaan sensitif lah. Tapi menurut saya sih abang orangnya open minded. Nah, apa-apa. Menurut saya sih orang abangnya baik nih. Jadi nggak marah-marah ya kan. Buktinya aja channel saya langsung di subscribe, walaupun kecil kan channel saya. Oke. Jadi ini pertanyaan ini bisa menimbulkan perdebatan. Jadi kita anggap aja lah kita diskusi gitu, Bang. Jadi gue cuma mau ngedengar pendapat abang doang. Hmm. Oke, langsung saja kan kita ke pertanyaan yang pertama. Tuhan ada nggak, Bang? Ya. Tuhan ada lah. Walaupun kita yang gua ada. Bisa dikasih argumen yang bagus berkenaan dengan statement abang yang Tuhan itu ada. Tanpa alasan juga nggak apa-apa, Bang. Saya percaya Tuhan ada, tapi tanpa alasan itu juga boleh. Tapi abang punya alasan sendiri apa enggak gitu? Gue percaya Tuhan. Ya gue percaya Tuhan ada, cuman ya gue nggak tahu sih apa namanya statementnya yang ayat-ayatnya itu gue nggak terlalu hafal.
Oke bang, nggak apa-apa kan, udah gue bilang nggak apa-apa. Percaya Tuhan ada. Oke, lu percaya Tuhan ada. Terus pertanyaan kedua bang, hidup itu takdir atau pilihan bang? Ya, menurut gue pilihan. Oke, Gue ini pilihan gue. bisa dijelasin kenapa hidup itu pilihan? Ya misalkan hidup gue pilihan, misalkan cita-cita ya itu kan cita-cita gue yang milih sendiri mau jadi apa. Iya, Oke, itu tergantung gue, pilihan gue. oke. Terus pertanyaan selanjutnya apa ya? Aduh kok aku lupa cuk. Tadi Tuhan ini adil apa enggak bang sebenarnya bang? Bukan ada enggak. Enggak. Menurut gue Tuhan itu Adil atau tidak? Adil atau tidak? Apa? Adil atau tidak? Menurut gue adil. Oke, bisa dijelasin kenapa adil? Yang cukup masuk akal dan common sense. Aduh, cuk, kenapa keluar dia? Itu orang seru, cuk. Jadi gini bang, gue ada beberapa pertanyaan bang. Tapi sebelum masuk pertanyaannya bang, saya minta abang jangan marah-marah. Soalnya ini pertanyaannya agak sensitif bang. Tapi santai. Dan pertanyaan ini bisa menimbulkan perdebatan. Tapi kita anggap aja ini kita diskusi aja ya bang ya, diskusi. Oke siap, pertanyaan pertama bang. Tuhan itu ada nggak bang? Tuhan itu ada apa enggak bang? Tuhan ada Tuhan ada atau enggak? Ada. Oke, bisa dikasih alasan yang cukup masuk akal untuk masnya? Alasannya itu gimana? Oke, cukup masuk akal, itu bagus. Terus pertanyaan kedua, hidup ini pilihan atau takdir bang? Apa? Hidup pilihan atau takdir bang? Hidup. Iya. Hidup itu takdir, tapi yang menjalankan itu adalah pilihan. Oke, jadi kalau kita lahir itu takdir atau pilihan? Takdir pasti ya. Jadi kalau kematian takdir atau pilihan kematian? Kematian takdir, karena rezeki mau itu udah diatur, rezeki mau jodoh udah diatur. Tapi kalau misalkan ada orang bunuh diri, itu kan orang bunuh diri kan yang memilih dia bang. Jadi gimana itu? Memilih, tandanya takdirnya udah sampai di titik itu, di titik yang bunuh diri. Oke, boleh. Karena Terus kan ibarat kata juga orang meninggal pas waktu dia tidur, kan berarti dia kan nggak kalau dia meninggal pas waktu tidur. Karena pun dia nggak tahu dia bakalan mati. Dan orang bunuh diri juga belum tentu dia bisa memastikan dia mati. oke, cukup masuk akal. Makasih bang, itu argumennya sangat mantap sekali. Saya suka. Karena posisinya. Pak. Oh. Gak meragukan sekali abang bekerja sebagai barista. Sangat mantap. Dia mah pas waktu masa wanita. Jadi Oke bang, lanjut bang. karena gini posisinya. Oke. Misalkan saya bermimpi ikan nih leher saya di salah pohon. Oke. Ya, kan saya mau mati di situ. Yes. Kematian juga di tangan saya. Oke. Paham? Bisa aja abang nggak mati, itu cuma sekarat kan. Kalau misalkan bunuh diri, iya. Saya mati di situ, ketika pun misalkan pun saya mati di situ ketika misalkan saya mati juga di situ pas saya ganti diri. Yes. Kematian saya udah ditunjukkan di situ. Berarti takdirnya sudah jatuh di situ. Oke. Udah cukup. Oke, pertanyaan ketiga bang. Wait, masih sibuk apa? Sibuk apa nih bang? Takutnya saya ini apa ngerepotin. Kebetulan tadi wakil rektor kampus mengunjung ke coffee shop. Oke bang. Pertanyaan ketiga, jadi Tuhan ini adil atau tidak bang? Tuhan. Siap, iya benar. Jadi Tuhan adil atau tidak? Oke, ya. Jika tidak Tuhan adil atau tidak? Jawabannya kan
di Al-Quran sebelum kita buka Al-Quran ini Al-Fatihah itu ada Yes. Yes. itu sudah dijabarkan. Oke, berarti sudah jelas adil kan? Jadi Karena posisi jika nanti ada orang yang misalkan dia terlanjur cacat, tangan, cacat, baru mau nanya kayak gitu saya. ya, jika misalkan ada orang yang terlanjur apa itu bang, itu sesuatu hal yang dikatakan tanpa tidak ada keadilan, tidak bisa seperti itu. Karena kan ada setiap perbuatan ada konsekuensi dan ada resikonya. Dalam artian mungkin dia diberi catatan, baik catatan mata, dalam catatan tangan, Keren. karena posisinya ini ketika misalkan dia yang diberi cacat mata Iya. terakhir mungkin dia tidak cacat mata, mungkin dia sudah melakukan cukup banyak zina dengan matanya, ataupun orang yang memiliki tangan sebelah pendukung sejak lahir, Mantap. karena semua itu punya Oke. maksud dan tujuan. Karena dulu ada seorang sahabat Nabi mengatakan, jika saya Yes. tahu bahwa dosa mata itu sangatlah banyak, maka saya memohon lebih baik dibutakan saja. Iya. Jadi Tuhan maha adil. Kenapa dia diberikan mata, tapi yang si B tidak diberikan mata? Atau kenapa dia diberikan tangan tanpa si A, sedangkan si B tidak punya tangan? Oke. Semua makanya sendiri. Tapi kan Bang, di sisi lain otomatis yang mempunyai kekurangan itu kan kehidupannya jadi lebih harus punya effort kan. Jadi ya Nah, kurang lah. kalau misalkan kita nimbang, Iya. nimbangnya dengan kehidupan di dunia, Hmm. jangan semata-mata, karena kan gini loh, kita lahir ke dunia ini, apa yang kita kejar? Hidup. Bertahan hidup. Misalkan kita kejarnya dunia ataupun untuk bertahan hidup tanpa mempunyai iman dan akidah dan akhlak yang baik, Yes. maka kurang sempurna hidup seseorang tersebut. Yes. Walaupun setiap manusia tidak ada yang sempurna, tapi mencoba untuk jadi sempurna dengan adanya iman, takwa, dan akidah dan akhlak itu yang lebih penting. Siap. Karena ini kita diajarkan akidah akhlak itu yang utama. Dalam artian apa? Ketika misalkan si B ini cacat dia, Yes. si B cacat dan punya kaki, otomatis ketika kerja dia harus mengeluarkan tenaga lebih daripada orang lain. Yes. Akan tetapi jika misalkan tolak ukur kita hanya sebatas dia kerja, dia banting tulang lebih capek daripada orang lain, Yes. itu merupakan satu hal. Kenikmatan esok ketika sesudah dari sini, Hmm. mungkin dia lebih daripada orang yang mempunyai kaki dua. Siap Bang. Abang bagus banget argumennya. Setelah sekian lama saya bermain Ome, saya dari tadi saya cuma satu orang yang nemu bisa diajak berdiskusi, dan sisanya ya ngomong-ngomong kasar lah, dan sisanya ya di skip. Tidak. Oh ya, kita udah ngomong banyak dari bang, tapi belum kenalan. Sama lu siapa? Krishna Bang. Siapa? Krishna. Nah, nama Abang, gua iya. Miswar. Miswar. Halo Bang Miswar. Halo Bang Miswar. Yuk, ini dia nggak? Saya masih sekolah. SMA kelas 3. Kebetulan nih gua salah satu mahasiswa di UI. Siap. Di UI, pantesan pinter. Jurusan salah satu mahasiswa di jurusan. Hah? Kalau gue bilang sosiologi agama, jurusan yang mempertanyakan Tuhan. Ilmu filsafat ya? Tadi saya maunya ke situ Bang, UI. Terus jurusan ilmu filsafat tapi nggak kesampaian Bang. Kan UI cuman SNMPTN doang kan. Kenapa dia lebih tajam lagi, cuma kalau gue di sosiologi agama. Saya sempat tertarik aja gitu masuk ilmu filsafat, tapi nggak kesampaian Bang. Aduh. Kalau kita masih tertarik apapun sama hal yang seperti itu, ingatlah satu kan. Kalau di kampung saya tuh ada satu kata orang tua mengatakan ada hal yang boleh dipercaya tapi tidak boleh untuk dipercaya, dan ada hal yang tidak boleh dipercaya tapi boleh untuk dipercaya. Maksudnya apa tuh Bang? Saya kurang memahami statement itu Bang. Iya, saya nggak paham Bang. Saya tadi nanya. Ada hal yang memang kita boleh mempercayai hal itu, Hah? tapi akan tetapi kita tidak boleh mempercayai hal itu.
Dan juga kita tidak boleh mempercayai itu, akan tetapi kita wajib mempercayai itu. Contohnya apa tuh bang? Contohnya, kasih contoh bang, gua belum terlalu paham bang. Contohnya alam gaib. Oke, kenapa alam gaib? Alam gaib itu kita tidak dalam, kalau misalkan bukan kampung kami dalam alam gaib itu, misalkan nih ada untuk haji dulu dibilang sama salah satu ustaznya, kita tidak boleh mempercayai hal gaib, tapi kita wajib mempercayai hal gaib. Dan kita tidak boleh, dan kita boleh mempercayai hal gaib, akan tetapi kita tidak boleh mempercayai hal gaib. Dalam artian apa? Itu biarkan jadi sesuatu yang memang sudah kodratnya seperti itu, tanpa harus kita menelaah apakah ini nyata atau bukan. Ya nggak perlu ikut campur lah intinya ya. Nggak perlu sangkut pautin gitu, karena udah beda dimensi kan. Juga dengan Tuhan. Iya. Karena itu juga dengan Tuhan. Tuhan pernah pas waktu di rumah dulu pernah salah satu ustaz bilang sama kami ini. Salah satu bisa mengatakan bahwa carilah apapun yang sudah Tuhan ciptakan sejauh manapun dan sedalam apapun. Oke. Dan setinggi apapun silahkan kalian cari. Akan tetapi tolong jangan kalian cari Tuhan. Karena akal manusia tidak bisa nyampe sama kodratnya Tuhan ya bang ya. Nggak bisa dipikir secara masuk akal. Tuhan itu sangat dekat. Iya. Sedekat nadi. Ada yang bilang gitu. Emang seperti itu, dalam artian apa? Sebegitu besar anugerah Tuhan dalam artian apa? Kita jangan ngomong Tuhan lah. Oh, Oke. lebih Krishna Muslim bukan? Saya Muslim, tapi saya sudah mulai luntur imannya bang, makanya saya mau bertanya-tanya. Sering-sering ikut pengajian itu ya? Tentu, saya sering mendengarkan Ustadz, contohnya Habib Jafar tau bang, Habib Hussein Jafar. Nah, saya suka. Kan patokan Ustaz jangan cuma sama satu orang Ustaz. Sama Gus Miftah juga ada. Iya. Jika sudut pandang Ustaz ini seperti ini, maka carilah Ustaz lain lagi untuk membandingkan apakah sudut pandang Ustaz ini sama Ustaz itu hampir sama atau jauh berbeda. Ketika pun berbeda, jangan disalahkan. Akan tetapi carilah orang yang menurut orang lain diperustadkan ataupun dipertuakan. Tapi kan kayak banyak. Manusia itu seperti kita aja berdua. Krishna dipanggil Ustaz, saya juga dipanggil Ustaz bisa. Oke. Tapi konsep agama yang ada di dalam kepala kita itu, walaupun kitab yang kita belajar itu sama, tapi tafsiran kembali kepada otak kita masing-masing itu masih berbeda. Persepsinya ya. Dan cara kita menjelaskan pun berbeda. Makanya jangan satu pesan dari saya, ketika ada orang salah, ataupun ketika ada ustaz salah, ataupun ketika ada teman salah dalam menyampaikan baik itu tentang agama, tentang hidup, ataupun sosial, jangan terlebih dahulu kita salahkan. Tapi kita cari kebenaran dengan orang yang lebih benar menurut orang lain. Dan ketika orang lain juga meragukan, carilah orang yang lain, tapi jangan kita bentrokan. Ya pokoknya ambil sisi baiknya aja, sisi negatifnya dibuang, tidak perlu dipakai. Ini lagi record. Saya nge-record, kebetulan saya YouTuber pemula bang. Doain saya bang, semoga viewernya besar, karena setahu saya belum ada orang yang menanyakan Tuhan di Ome TV. Gitu loh. Saya mempunyai inovasi. Ya nge-lag. Ini bang. Doain semoga lancar dan ini boleh dimasukin ke YouTube bang, muka bang. Dan satu hal pesan. Boleh bang. Makasih bang. Pesan saya. Oke. Satu hal pesan saya buat Krishna, apapun yang terjadi, tetap tanamkan iman aja di dalam hati. Tanamkan bahwa saya punya iman dan saya punya Tuhan. Oke. Itu aja. Untuk semua orang mungkin kalau misalkan ini bisa kalian viewernya besar ya kan, jangan hanya ke saya aja gitu. Untuk semua orang sama aja atau beda? Karena kita di Indonesia salah satu negara yang mempunyai banyak agama,
dan suku budaya Ya. tetap berpegang teguh sama kepercayaan masing-masing aja ya. Oke. Dan jangan pernah sekalipun menjatuhkan atau menyalahkan agama seseorang karena kita belum tahu agama dia seperti apa dan dia belum tahu agama kita seperti apa. Karena tidak ada agama yang jelek, hanya oknum-oknumnya aja. Karena yang salah itu orangnya, bukan salah agamanya. Iya. Kalau kamu udah mati, tapi yang menjelekkan agama selain oknum itu orang-orang yang tidak paham agama. Iya. Jika dia paham, maka konsep beragama ataupun konsep bermasyarakat itu sudah dijelaskan gitu. Oke, Bang, makasih banyak, Bang. Ini berkata dah Bang, konten saya jadi berkualitas nih, Bang. Makasih banget tuh. Mungkin banyak yang harus dikoreksi dari apa yang udah saya bilang. Iya. Karena belum juga. Karena habis ini saya mau nyari orang lagi, kan harus mencari sudut perspektif sebanyak-banyaknya kan. Oke, saya sudah dapat dari perspektif mas-mas UI ya kan. Tapi kan gini, Oke. karena mungkin dari apa yang udah saya katakan juga banyak yang harus dikoreksi karena mungkin tidak semua benar. Oke. Balik pada seksi tadi. Iya. Tapi satu hal pesan saya Siap. beragama ataupun berimanlah sesuai dengan iman masing-masing, beragamalah sesuai agama masing-masing. Oke. Aduh, tadi saya mau ngomong apa ya? Ya omongan-omongan Abang sekedar menambah referensi aja lah ya. Iya, itu sih. Kalau ada yang salah boleh dikoreksi. Siap. Kan sudah dibilang tadi ambil sisi positifnya aja. Tapi menurut saya sih tadi Abang ada sisi negatifnya, itu positif semua sih. Itu daging semua, istilahnya daging semua. Asli orang mana? Saya Bekasi, Bang. Bekasi. Saya di Aceh. Aceh. Wah, pantesan. Katanya di Aceh ini PUBG nggak boleh dimainin. Boleh main PUBG. PUBG ini tergantung kalau bisa menurut peraturan karena di Aceh punya adat ataupun punya peraturan daerah tersendiri. Syariat Islam ya. Nah, Iya. jadi di kanun Aceh disitu tertulis bahwa memang PUBG itu diharamkan sesuai dengan pusat ulama-ulama yang ada di Aceh. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri walaupun diharamkan orang yang bermain game tersebut juga masih ada. Menurut Abang itu Abang setuju nggak dengan peraturan seperti itu, Bang? PUBG diharamkan. Kalau menurut orang setuju kalau misalkan PUBG diharamkan. Ketika di mana? Ketika PUBG itu sudah sampai di momen dia membuat orang karena sempat juga punya satu teman nggak bisa sebutkan namanya. Iya. Dia satu jurusan juga sama saya. Dia keluar dari kos jam 9 pagi duduk di warkop sampai jam 9 pagi lagi hanya sama game PUBG itu terjadi betul-betul. Kalau misalkan mau cari bukti silahkan duduk di warkop Aceh dia di situ. Tapi itu merugikan orang nggak sih sebenarnya, Bang? Tapi kan nggak merugikan orang kan? Tidak, kalau misalkan merugikan tidak merugikan, akan tetapi dalam agama kan sudah dibilang saling mengingatkan. Yang melalaikan, yang membuat hal tersebut membuat kita jadi tinggal sholat. Oh, pantes. Waktu yang misalkan bisa kita gunakan untuk beribadah atau mencari rezeki atau bersilaturahmi, ini kita habiskan sama hal yang tidak berguna. Dalam artian apa? Buang-buang waktu di game. Iya. Bukan tidak boleh silakan. Tapi ketika sudah di atas batas wajar, itu menjadi haram. Berarti ada orang mengingatkan gitu ya kan, saling mengingatkan. Jadi karena itu juga kan dosa dia, jadi urusan dia harusnya. Tapi kalau di Aceh harus saling mengingatkan. Oke. Karena kalau misalkan dia main hanya sejam, 2 jam, ya nggak masalah lah. Dalam artian dia ketika waktu kosong, ini seperti contoh teman yang udah saya kasih tahu barusan, dia keluar jam 9 pagi dari kos,
duduk di warkop sampai jam 9 pagi lagi, dan sampai makan pun dia pesan di Gojek. Iya. Kalau misalkan mau dihitung gelas kopi mungkin dari pertama dia duduk sampai dia pulang sendiri dia tuh bisa sampai 19 gelas. Dalam artian apa? Kenapa? Mungkin ada orang yang berkata aku itu nggak mungkin, masa dia duduknya selama itu. Ya makanya gitu. Ketika dia sudah mulai ngantuk lagi main, baru dia pulang. Ketika dia bangun lagi, Iya. dia keluar, duduk lagi, main lagi. Dia main sampai dia nggak sanggup main lagi. Maksudnya ketika udah pulang tidur, bangun tidur, main lagi. Ya tapi kan selama dianya baik-baik aja nggak apa-apa lah ya bang, harusnya. Gak apa-apa, tapi yang terlantar sayangnya kuliah dia. Nah, Apanya? karena dari yang terlantar dikarenakan perbuatan dia bu, salah satunya kuliah. Oh iya. Dia dari kampung, Ya kan rugi dia sendiri bang, kan yang rugi dia sendiri. yang rugi dia sendiri. Kita tentu orang yang satu daerah, dalam artian apa? Oke. Kebetulan dia satu kampung. Hmm. Kita tahu ekonomi keluarga dia, kita tahu dia itu anak siapa. Oke. Jadi ketika Jadi solidaritasnya tinggi lah ya di Aceh. ketika dia seperti itu, yang muncul di pikiran kita tuh, ini aku kalau misalkan seperti ini bakalan dihibur nggak semua orang, baik nggak? Itu juga pasti saya lihat kawan saya tadi, ini dia apa nggak kasihan sama orang tua dia yang mati-matian cari uang hanya untuk membiayai dia kuliah, akan tetapi dia lalai sama game sampai kuliah dia tinggal. Dia terbuang sia-sia. Tapi kan kalau di peraturan-peraturan lain kan yang contohnya kayak liberal gitu kan individualis gitu. Kalau di kayak gitu tidak ada yang mengingatkan. Kalau hidup individualis, maka jangan hidup berkerumunan. Mending kita sudah tinggallah sejauh mungkin, ataupun maksudnya manusia diciptakan salah satu selain mencari uang, mencari makan adalah untuk bersosial. Iya. Dua sosial sudah tidak ada, maka kita sudah gagal menjadi seorang manusia. Dalam artian apa? Banyak ketika saya juga pernah ke luar daerah, saya tidak bisa sebutkan daerah mana, Iya. tapi saya pernah lihat daerah tersebut orang ditabrak bukan dibantuin, malah dibiarin. Waduh. Dan saya selaku pendatang ke daerah tersebut, ketika saya bantu, saya dilihatin sama orang-orang. Waduh. Itu di mana, itu di Indonesia atau di mana ya bang? Mungkin ada salah satu daerah juga yang nggak bisa sebutin, pasti ada. Ya tapi itu di Indonesia atau bukan di luar Indonesia? Di Indo. Waduh. Setahu saya orang Indonesia tuh ramah-ramah bang, nggak ada yang kayak gitu. Ramah. Betul. Kok bisa ya? Orang Indonesia itu ramah-ramah. Saya jamin semua orang Indonesia ramah-ramah. Akan tapi dari sejuta orang Indonesia tidak semuanya Iya tidak semuanya. punya toleransi yang sama. Oknum oknum. Dikarenakan apakah karena budaya yang berbeda, adat yang berbeda kan kita nggak tahu. Oke bang. Kenapa? Pernah itu terjadi. Pernah. Yang pernah saya alami sendiri. Terus cuma abang doang itu yang nolongin? Kami satu rombongan berempat. Oh. Satu mobil berempat. Jadi Kasian. di depan mobil kami ada mobil, misalnya ada motor. Mobil yang tabrak itu dia kabur. Jadi kami turun, kami tolongin. Orang yang lewat malah lewat aja, nggak ada yang berhenti untuk tolongin. Bagus. Jadi waktu udah kami bantu, udah kami bawa masuk ke mobil, baru orang-orang yang dari samping jalan itu baru berkerumun nih kenapa. Oke. Jadi bang ini kayak berargumen seperti ngomong banyak gini udah pernah belum sebelumnya selain sama saya di Ome TV? Di Ome TV udah pernah ngomong panjang lebar kayak gini belum selain sama saya? Jadi saya orang pertama yang ini baru pertama kali main Ome TV. Kalau misalkan main Ome pertama kali. Tapi maksudnya ini kan HP yang saya
pakai untuk main ome, bukan HP saya juga, HP kawan. Misalkan Hmm. kawan main ome, tiba-tiba nanti ada orang ngobrol, ya kalau misalkan nyambung saya juga ikut, ya, gitu. Tapi kalau misalkan nggak nyambung ya biarin dia aja. Karena banyak yang toksik bang, saya kesel banget tuh bang. Saya salah apa tapi terus dimaki-maki gitu loh. Aduh. Niat saya baik bang, niat saya baik. Dari situ aja sebenarnya namanya tadi lupa, Apa? Satria. Krishna. Krishna. Dari situ aja Krishna sebenarnya bisa ambil satu kesimpulan kecil bahwa tidak semua orang yang maksudnya kita tidak bisa menuntut orang lain ramah seperti kita. Hmm. Dalam artian ketika kita sudah ramah, jangan mengharap orang lain juga bakalan ramah. Tapi tetaplah kita pribadi kita menjadi orang yang ramah walaupun orang lain tidak ramah. Nah, kan tadi kan niat saya kan nanya agama nih. Terus pas ditanya agama, dia percaya Tuhan, percaya. Tapi ujung-ujungnya tuh saya dihina-hina, tapi kan itu tidak mencerminkan orang yang beragama kan. Itu bukan tidak mencerminkan orang yang tidak beragama, tapi dia tidak bukan bisa diskreditkan dia, tapi menurut saya dia tidak terlalu paham jawaban yang mungkin dia bisa keluarkan. Dia takut salah dalam mengeluarkan jawaban. Ya seperti maksudnya dia paham tapi dia nggak bisa kasih tahu ataupun dia yakin. Nah makanya yang dia bilang tadi yakin aja dia punya Tuhan walaupun dia tidak tahu Tuhan itu di mana dalam artian seperti ini, dan karena posisi dia bisa jadi dia kurang ilmu. Tapi dengan dia percaya sama Tuhan itu patut kita respect lah ya sama dia, walaupun sifatnya kayak gitu kan. Karena ibarat kata kita punya mobil kita bisa marah. Maksudnya ketika ada satu brand otomotif orang yang maksudnya, tapi kan saya nggak ngina Tuhan dia bang. ya maksudnya kan ada seperti Fitrari. Fitraya dia tahu. Orang yang paham otomotif. Siap. Terus dia membandingin, mobil ini itu seperti ini. Ketika kita orang yang tidak paham otomotif, kita pernah lagi. Siapa bilang mobil saya kurangnya di sini, padahal mobil saya begini. Tapi ketika kita orang yang paham juga tentang otomotif, kita bisa balik memberitahu bahwa walaupun kekurangan mobil ini seperti ini, kelebihannya seperti ini, dan itu pun tidak semuanya seperti yang kamu katakan. Iya, jangan lihat sisi negatifnya doang, jadi baiknya juga ada harusnya. Itu juga dalam konsep berketuhanan, dia bisa kasih tahu. Maksudnya ini yang kita bahas nih orang yang Satria Krishna tadi ya. Iya. Dia marah-marah dalam artian bukan dalam artian dia benci sama Krishna, tapi dia tidak tahu harus menjawab ataupun memberi jawaban apa lagi, karena mungkin dia tidak cukup ilmu untuk menjawab, makanya diwakilkan dengan marah-marah. Saya gak jadi masalah bang, parah banget ya bang. Bukan dalam artian dia marah, dia tidak marah, tapi itu cara dia membela Tuhannya. Ketika dia tidak punya cara lain. Oke. Jadi walaupun Ya. Jadi walaupun misalkan ada orang nih mempunyai sifat yang baik lah, tapi walaupun sifat baik, beliau tidak mempercayai orang. Sedangkan ada orang yang sifatnya buruk, walaupun tapi masih mempercayai Tuhan. Itu yang lebih patut direspek siapa bang? Disitulah yang saya bilang tadi, baik itu kembali pada pilihan manusia masing-masing. Tapi dalam konsep ketuhanan ataupun dalam konsep keimanan, dia tidak memandang baik atau buruk. Setiap orang mau baik mau buruk, ketika dia punya iman ya dia punya iman, mau seburuk apapun dia ataupun mau sebaik apapun dia. Oke. Udah cukup bang, udah lama banget nih kita ngobrol. Udah kayak podcast aja nih. Podcast jadi komputer. Kapan-kapan kalau ada waktu main-main KC ke Warkop Polim, ke Coffee Permin Polim. Gimana bang, masih COVID bang, susah bang COVID.
Di sana masih PSBB. Nggak tahu juga sih, saya kurang ngikutin beritanya bang. Tapi saya sih masih di rumah terus. Kenapa? Mallnya udah buka kan? Mall udah. Kalau di sini orang udah pada beraktivitas normal walaupun PSBB-nya masih berjalan tapi tidak seketat dulu. Dikurangin lah ya. Dibatasin. Oke. Aduh. Udah panjang kali kita lebar. Berbobot sekali ngomong sama mas-mas UI ya kan. Sangat sefrekuensi lah. Ini yang orang-orang yang gue cari nih gini nih. Aduh, salut sih bang. Jadi barista bang. Iya, Enak bang jadi barista bang. jadi barista hobi sebenarnya. Hobi. Ini sambil kuliah sambil kerja. Jadi kalau misalkan hobi itu mau nggak enak mau gimana pun ya tetap enak. Ini udah saya potong. Ini udah di luar konten video gue. Jadi sekarang ngobrol-ngobrol bebas aja nggak apa-apa sih. Nanya apa lagi ya? Pernah cobain kopi gelo nggak? Kopi Geo. Saya bukan pecinta kopi. Saya jarang minum kopi. Oh, jarang kopi. Hmm. Cobain sekali kopi gelo tapi kopi gelo yang maksudnya di roastingnya emang bukan bijinya yang diambil dari gelo tapi roastingnya roasting dari gelo. Saya nggak ngerti itu kata-kata kopi-kopian. Tapi Jadi kalau misalkan dari tapi kalau Starbucks sih saya doyan bang, karena enak gitu Starbucks. kalau Starbucks itu nggak tahu biji kopinya dari mana. Dari ini kali kotoran luwak bang. Katanya kalau kotoran luwak kualitasnya bagus malahan. Ya, tapi nggak semua karena kan itu cuma jadi yang white coffee aja. Oke. Oh jadi kotoran luwak cuman Gua ngerokok nggak apa-apa ya. nggak apa-apa, slow aja sih. Emang saya nggak ngerokok terus ada orang ngerokok saya maki-maki yang perokok enggak lah kan. Kadang ada orang banyak juga kawan saya di sini ya itu kan hak masing-masing individu. Mungkin dia isi ataupun dia nggak suka ya biasa wajar kan. Tapi harusnya yang lalah ini kan harusnya yang ngerokok kan. Kalau misalkan ada nggak perokok keganggu kan sama asapnya. Harusnya yang ngerokok ngalah kan disuruh pergi. Nah, yang salahnya kita yang ngerokok. Iya, salah harusnya ngerokok. Orang yang ngerokok nggak salah. Salah. Dia Lebih sering marah yang ngerokok. Jadi gua sebutin yang ngerokok. kayak mas lain, kayak mas siapa? Miswar ya, Mas Miswar. Gua salah satu orang yang maksudnya yang ngerokok itu gimana? Itu waktu dalam artian gue udah ngerokok jam 10 tapi waktu gue ngerokok itu Dijadwalin itu ya? jadi nggak setiap kapan gue pengen gue isap tapi ada jeda waktunya. Gue dalam sehari gue konsepkan berapa batang kan itu pun gue ngerokok sama perkumpulan orang yang memang ngerokok jadi gak bakalan Oh ya jelas itu mah. terganggu sama orang lain Jelas. karena Tahu tempat lah ya, tahu tempat. papa gue nggak ngerokok. Papa gue nggak ngerokok dan ketika gue ngerokok di samping orang yang nggak ngerokok selain bapak gue otomatis gimana rasa gue pas waktu gue lihat orang lain yang ngerokok di samping bapak gue yang nggak ngerokok. Oke, abang berpikir kayak begitu Itu sih. jadi gue. Nggak merugikan orang lain kalau mau dirugikan. Aduh bang, nge-lag bang. Itu alkohol bang, botol-botol alkohol. Alkohol enggak. Kalau kebetulan kalau di Aceh itu Nggak ada. nggak ada. Jangankan alkohol, bioskop aja nggak boleh di sini. Tapi katanya di Aceh ini ada ganja, bener nggak sih? Ganja gitu. Iya, ganja itu emang ada. Karena kan kalau dari leluhur kamu, ganja itu sebenarnya tergantung pemakaian. Ya itu tadi kan. Oke. Kan apa?
Dan itu sebenarnya tanaman baik, bisa jadi obat, bisa jadi bahan makanan, asal tahu takaran. Tapi Salah ketika gunakan. ada orang yang mempersalahgunakan, nah, di situ gitu, namanya jadi jelek. Jadi jelek, reputasinya jadi jelek. Kalau dari umur kami ini, jadi memang dimanfaatkan sebagai Obat. salah satu bahan obat itu bius, sama ya bahan makanan bijinya. Biji bisa dimakan. Kali bijinya bisa diolah jadi bahan makanan. Jadi bumbu dalam maksudnya kalau misalkan tahu kuah belangong, Gua belangong, apa itu? ada biji-bijinya dulu tapi sekarang nggak lagi. Dulu masa nenek moyang diolah jadi bahan, dia kuah yang dimasak sama biji ganja itu lemaknya tuh maksudnya nikmatnya tuh lebih kerasa, rasa kuahnya itu lebih dapat. Oke, ini nambah wawasan juga nih ngobrol sama Abang Mezwar nih. Sangat bermanfaat sekali lah. Tapi sekarang disalahgunakan, dilinting lah, di apalah, dan itu pun karena ketika ganja pun ada di Aceh, saya bisa jamin 97% warga Aceh nggak bisa ganja. Hanya tempat ya. Terus itu nggak di apa-apain itu ganjanya? Gimana? Ganjanya nggak dimanfaatin berarti? Dimanfaatin tadi obat ya? Ya itu lah tadi sebenarnya kalau misalkan orang, kebanyakan sekarang orang yang ada di Aceh yang mungkin dulu pernah punya ladang itu ataupun pernah menanam ganja, sekarang udah maksudnya ketika udah ada peraturan dari negara bahwa ganja tergolong kepada bahan narkotika, bahan narkoba, banyak dari petani ganja dulu ya sebelum masa konflik di Aceh dulu. Berarti terakhir orang apa nih? Kalau nggak salah terakhir petani ganja yang memang memproduksi ganja untuk dikonsumsi dalam artian bahan makanan, obat-obatan itu sebelum konflik. Setelah konflik dan setelah tsunami, orang nggak orang petani-petani ganja itu nggak pernah tanam lagi kecuali oknum yang memang memanfaatkan ganja untuk dijual. Oke. Itu benar nggak sih pas tsunami ada masjid yang masih berdiri kokoh, itu benar apa enggak? Nah, itu di samping toko saya jualan sekarang sekitar 300 meter itulah Masjid Raya Bintu Rahman yang pas waktu tsunami masih berdiri kokoh sampai hari ini. Abang selamat berarti di tsunami? Mengalami nggak kejadian tsunami-nya sendiri itu? Kejadian itu saya di daerah nggak di masyarakat, Jauh. nggak semua provinsi Aceh kena, tapi hanya beberapa kabupaten kota yang ada di Aceh itu. Kebetulan di daerah saya dulu pas waktu kejadian tsunami Jauh. nggak berdampak ke tempat saya tinggal. Jauh dari laut kan? Oke, ngomongin apa lagi tentang Aceh? Atau ke Banda Aceh di kota provinsi Aceh sambil beli ya. Kebetulan masjid yang Krisna bilang barusan itu pas dari tempat saya jualan sekarang 300 meter, sekitar 300 meter lebih lah, langsung ketemu sama Masjid Raya. Kok bisa gitu ya? Bangunan lain pada ambruk, itu masjid masih kokoh gitu anjir. Itu kan di luar Di tempat saya jualan sekarang itu salah satu di sini bekas penampungan, kalau nggak salah penampungan semua sampah pas waktu terjadi tsunami, karena kan daerah saya tinggal ini juga kena dulu. Jadi yang abang dudukin itu mungkin dulunya ada sampah. Aduh, ngomong apa lagi ya? Usia berapa bang? Sekarang 25. Oke. Udah punya pacar belum bang? Udah punya pacar? Istri. Udah beristri? Buset, emang nikah umur berapa? Nikah umur 25. Baru sekitar 6 bulan lalu.
Ini cara ngedeketin cewek gimana bang? Saya lagi ngedeketin cewek nih. Cara ngedeketin cewek pertama, bulatkan niat di hati, Sudah jelas niat dong. bulatkan niat, bulatkan tekad, dan bulatkan uang. Wah, Iya, iya jelas, jelas. caranya. Bulatkan tekad, bulatkan niat, bulatkan uang. Jadi kita datang. Bulatkan penampilan nggak usah ya. Bulatkan. Masalah penampilan itu nomor sekian. Yang pertama niat, tekad, sama uang. Ketika tiga hal tersebut sudah ada, dan kita sudah berkomitmen bahwa saya ingin mencari istri bukan pacar, mudah. Tapi kayaknya yang pertama itu uang kan yang pertama. Yang pertama itu kita ketika niat sama tekad kita udah ada, maka misalkan kita tidak punya niat sama tekad, uang nggak bakalan ada. Karena kenapa? Kita tidak punya niat untuk cari uang, kita tidak punya tekad untuk berusaha. Dari mana kita bisa menghasilkan uang? Saya kira tadi. Kita tidak punya niat, tekad, maka uang sudah ada, baru udah di situ perempuan mana yang ingin saya nikahi. Dalam artian bukan kita asal juga perempuan yang sifat dan sikap seperti apa. Oh seperti ini, saya sudah mempunyai kriteria seorang wanita untuk saya nikahi. Maka carilah perempuan yang sesuai dengan keinginan kita ketika sudah ada, dan kita datang ke dia itu bukan dalam artian mau nggak kita sekedar dekat, sekedar pacaran, sekedar berhubungan, ya. Saya datang serius untuk membina rumah tangga. Apakah diterima? Jika diterima, maka sudah selesai dari itu. Dalam artian semudah itu kita mendapatkan seorang wanita. Udah punya anak bang? Masih ngandung. Berapa bulan? Lagi di download. Waduh, di download 2 bulan. 2 bulan. Maunya Minggu lalu 2 bulan. maunya anaknya cewek apa cowok anaknya? Maunya. Belum sempat lagi, cuman kemarin karena janinnya masih kecil ya sekedar cek kandungan aja, nggak sampai USG. Karena kan saya pribadi pun nggak nuntut harus punya anak cewek, harus punya anak cowok, apa yang dikasih aja. Jadi kalaupun harus tahu, biarkan saya tahu ketika dia sudah lahir. Udah bang, kayaknya udah gak ada keperluan lagi nih saya sama abang. Jadi makasih banyak bang ilmunya, referensinya, wawasannya. Abang orang baik, jarang orang kayak abang jarang. Semangat terus bang, sukses terus. Semoga anaknya lancar kandungannya. Dan ya, assalamualaikum. Tetap semangat, dan ketika sudah lulus tetap lanjut ke tahap yang selanjutnya. Dalam artian jangan cukup sampai SMA. Terus kuliah. Oke bang, makasih bang. Assalamualaikum bang. Salam. Saya next ya. Sip, makasih bang. Halo mbak. Iya saya YouTuber. Saya lagi ngerekam. Bolehkah muka kakak-kakak yang cantik ini masuk ke konten YouTube saya? Oke, boleh. Makasih ya kak. Dan saya ingin menanyakan, kenapa? Emang bikin YouTube apa, Bang? Ini saya mau bikin beberapa pertanyaan. Coba. Tapi sebelum masuk ke pertanyaannya, dimohon jangan marah-marah karena pertanyaan ini agak sensitif, bisa menimbulkan perdebatan. Tapi kita anggap aja sebagai berdiskusi saja lah ya. Oke, langsung saja ke pertanyaannya.
Yang pertama, Hmm. tapi sebelumnya itu suara saya mantul. Nggak enak banget nih saya ngomongnya. Udah. Ya apa, udah lanjut aja. Oke ya. Tuhan itu ada nggak? Apaan? Tuhan itu ada atau tidak? Nggak ada. Dalam Wah, siapa yang bilang saya nggak ada? Cukup menarik. Allah. Halo kak? Menurut kepercayaan orang kan berbeda-beda. Yes. Ya, yang menurut kami, kalau kami kan Allah itu ada. Yes, oke. Boleh dikasih alasan? Tapi kalau nggak dikasih alasan juga nggak apa-apa. Ya, pokoknya yang intinya tuh Allah tuh ada. Al-Quran itu. Berarti agama tanpa alasan. Jadi hanya dari keyakinan hati yang mendalam. Itu aja ya. Tanpa alasan kan, beragama tanpa alasan. Hadis kan juga ada. Kenapa nggak baca? Ya Al-Quran ada. Iya, oke. Iya, ya, ya. Katanya nggak marah-marah loh. Saya sudah mencoba yang sebaik mungkin. Oke guys, segitu aja dari gue. I will see you guys again. Dadah.